Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja likulli awli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa uswatina wa qudwatina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man ittaba'al huda ila qiyamis sa'ah. Amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan segenap pengurus daerah IKADI Kota Mojokerto, segenap pengurus pengajian duha, dan para asatidzah semuanya saja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara jamaah yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, juga semoga kita semua digolongkan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dalam segala hal. Allahumma amin. Ba'da syukur kita kehadirat Allah dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada tanggal 13 dari bulan Sya'ban. Tidak terasa tinggal 17 hari
kita memasuki bulan yang kita nanti-nantikan, kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Semoga doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masa kurang 17 dino wis kanutut. Kita berharap semoga kita betul-betul bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sabda Rasul, Rajabu syahrullah wa Sa'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, kata Rasul. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Dari hadis ini banyak keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Karena 3 bulan ini berurutan, maka amal-amal yang dikerjakan selama 3 bulan ini pun berkaitan. Sebagaimana Syekh Abu Bakar Al-Wara' Al-Antaqi, seorang ulama besar, beliau menyampaikan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk menyirami, merawat tanaman. Wa Syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan adalah Syahrul Hasadiz Zar'i, bulan menuai, panen daripada amalan-amalan itu. Lebih spesifik lagi, ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah menjabarkan innar rajaba lil istighfari minadz dzunub. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan fokus untuk mendapatkan ampunan Allah dari segala macam dosa. Maka dianjurkan terbanyak amalan utama pada bulan Rajab adalah banyak istighfar pada Allah. Karena bulannya Allah, Allah menghendaki hamba ini dekat dengan Allah. Apakah Allah itu tidak dekat dengan kita, dengan hamba? Dekat, tapi kita sendiri yang membuat penghalang daripada kedekatan kita dengan Allah, yaitu karena dosa-dosa kita. Bulan Rajab. Kemudian wa Sya'ban lil islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban itu bulan untuk memperbaiki hati dari segala macam cacat, aib, penyakit. Kalau hati sudah baik, wa Ramadhanu litanwiril qulub. Bulan Ramadan itu adalah bulan menyinari, untuk menyinari hati. Kalau hati itu sudah bersinar, wa lailatul qadri litaqarrubi ilallahi ta'ala. Dan malam Al-Qadar adalah malam pendekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kita ilustrasikan kalau bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, diibaratkan hati ini adalah misbah, lentera, lampu. Maka bulan Rajab itu adalah membersihkan lampu, diibaratkan membersihkan hati.
Membersihkan lampu dari apa? Dari kotoran-kotoran yang ada pada kaca lampu itu. Bukankah Imam Ghazali menyampaikan setiap hamba berdosa itu titik noktah hitam itu melekat. Semakin banyak dosanya, semakin hitam itu akan bertumpuk menutupi hati. Maka bulan Rajab itu ngresiki hati dari kotoran-kotoran itu. Membersihkan lampu, kaca lampu dari kotoran-kotoran yang menutupi. Kemudian jika kaca-kaca daripada lampu itu sudah bersih, bulan Sya'ban selanjutnya adalah lil islahil qalbi minal uyub. Menservis lampu itu. Benakno kabeli, komponen-komponen yang hilang atau rusak dibenahi, diganti. Jika bulan Sya'ban itu diibaratkan memservis lampu, memservis hati, maka hati atau lampu itu sudah betul-betul siap pakai. Baru bulan Ramadannya adalah litanwiril qulub, tinggal menyalakan lampu itu dengan berbagai amal yang kita lakukan. Dengan banyaknya amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, maka hati itu akan terang benderang. Kalau hati itu sudah terang, bersinar, maka saat tanazzul para malaikat, malaikat-malaikat turun di malam yang ditentukan Allah, yaitu Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat karnaval turun ke bumi. Ini akan mendatangi hati-hati yang bersinar. Maka siapapun yang merindukan bertemu dengan Lailatul Qadar tidak cukup hanya fokus melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan saja. Harus dimulai dari apa, Pak? Bulan Rajab. Itu berurutan. Maka bersyukur kalau jenengan sejak bulan Rajab kemarin betul-betul dijadikan oleh Allah hamba yang ditolong dalam melaksanakan ibadah, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, fokus pada bulan Sya'ban. Kenapa hati itu perlu diperbaiki dari penyakit-penyakitnya? Sebab penyakit hati itu bisa menjadi sebab hancurnya, rusaknya amal yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Rasul, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 hal, 6 perkara yang merupakan sifat daripada manusia yang melekat di hatinya. 6 sifat, 6 hal ini bisa menjadi menggerogoti amal-amal yang telah dikerjakan. Kalau kita termasuk orang yang mempunyai hati-hati yang disebutkan oleh Rasul ini, naudzubillah, bersiap-siap untuk menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut besoknya. Ini yang mengerikan. Amal nopo niku? Apa yang menjadikan orang itu amalnya habis, tergerogoti setiap hari? Kita tidak sadar niku Bapak Ibu, para jamaah. Amal apapun yang kita lakukan, sholat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, bahkan haji kita sendiri, ini akan habis tanpa kita rasakan.
Semoga kita bukan termasuk itu. Karena orang paling kecewa besok pada hari kiamat adalah ketika dia bertanya amalnya di hadapan Allah, Allah menunjukkan banyak, tinggi, hanya merupakan gambaran daripada amal, tapi sesungguhnya telah hilang. Jadi ketika tanya mana amal saya ya Allah, dijawab itu tinggi menjulang bagaikan gunung amalmu, tapi ketika didekati tinggal gambar itu. Kenapa? Habis. Maka kita berhati-hati nih. Napa mawat amal yang bisa penyakit yang bisa menghabiskan amal itu? Yang pertama kata Rasul adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bu, sibuk mencari keburukan orang lain, sibuk dengan cacat orang lain, hingga dia tidak punya waktu untuk mengurusi aibnya sendiri. Yang pertama al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Kalau orang sudah sibuk dengan aib orang lain, dia hilang kesadaran untuk mengetahui dia pun punya aib. Maka kata Rasul dalam hadis yang lain menyebutkan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang yang sibuk mengurusi aib sendiri, mencari-cari kesalahan pada dirinya sendiri, hingga tidak punya waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Lah, tradisi apa mboten tradisi ya? Sudah jadi kebiasaan kita ini secara umum. Ini paling gampang ndelok eleke wong liya, tapi ora sadar karo eleke dhewe. Ibarat peribahasa itu bagaimana dulu? Jarum di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Itu loh, Bu. Paling akeh. Lah orang yang menyibukkan diri dengan mengurusi aib orang lain itu akan terjebak pada apa? Terjebak pada perbuatan banyak. Satu, ghibah, rasan-rasan. Bu, terlalu sering pembahasan rasan-rasan. Dan sesering apapun dibahas, maaf, ghibah atau rasan-rasan niku, ternyata kita jarang mengefek dengan peringatan-peringatan tentang itu. Dalam ayat di muqaddimah yang saya baca tadi, Allah betul-betul melarang keras ghibah itu. Bahkan diperumpamakan orang ghibah itu adalah makan bangkai saudaranya sendiri, bukan makan bangkai tikus loh. Kalau ada orang makan bangkai tikus, oh kita sudah jijik. Tapi seharusnya lebih jijik terhadap orang yang makan bangkai manusia. Lah sapa hakikat yang makan bangkai manusia itu? Ya orang ghibah itu. Napa ghibah niku, Bu? Rasan-rasan. Napa rasan-rasan niku, Bu? Maaf Pak, kula niku mboten tidak sentimen kepada ibu-ibu ndak. Tapi rasan-rasan paling akeh ibu-ibu ta bapak-bapak? Nan? Bapak-bapak nggih, manuto, Pak. Diani wis. Paling kata sinten, Bu? Bapak-bapak ya wis rimo. Ini dianggap sepele, orang mengatakan dosa kecil. Loh, ngeri, Bu. Rasul itu yang pernah disaksikan saat Isra,
Salah satu kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian real yang akan dialami oleh umatnya kelak di yaumil kiamah adalah siksa daripada orang yang berghibah. Ditemukan banyak orang, mungkin ya memang lebih banyak wanitanya dibanding laki-lakinya. Ditemukan banyak orang, disaksikan oleh Rasul, mempunyai kuku yang panjang. Buatan kuku seperti yang jenengan miliki, tapi kukunya terbuat dari tembaga, seperti belati di kedua tangannya. Kemudian kuku ini untuk mencakar-cakar wajahnya sendiri, merobek-robek tubuhnya sendiri, hingga daging terlepas dimakan sendiri dengan raungan jeritan yang mengerikan. Rasul merinding melihat itu, kemudian tanya kepada Jibril alaihissalam, haulaika ya Jibril, mereka itu siapa? Kata Jibril, mereka adalah umatmu ya Rasul. Umatku yang bagaimana ya Jibril? Umatmu yang sampai mati masih mempunyai dosa berghibah. Kemudian Rasul ketika pulang, semua yang disaksikan oleh Rasul, yang didengar oleh Rasulullah direkam total, tidak satu pun terlewatkan. Diceritakan kepada sahabat, iyakum wal ghibah, jauhi yang namanya rasan-rasan berghibah. Kata Rasul, fa innal ghibata asyaddu minaz zina, sesungguhnya ghibah itu dosanya lebih berat daripada zina. Sahabat terperanjat itu, kaifa ya Rasul, kenapa begitu? Bukankah dosa zina itu dosa besar? Tapi Rasul menyatakan dosa ghibah itu lebih berat daripada zina. Jawabannya Rasulullah, innar rajula qad yazni, ketika betul ada orang yang berzina, wa yatubullah, kemudian dia kembali ke hadapan Allah, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, fayatubullahu alaih, maka Allah akan menerima taubatnya. Fa inna sahibal ghibah, tapi bagi orang yang berghibah, wong sing penggaweane nyeritakno eleke wong liya. Apa kata Rasulullah? La yaghfirullahu lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai orang yang dighibahi itu mau menghalalkan atau memaafkan dosanya. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, pernahkah kita ketika setelah membicarakan keburukan orang terus kita datang kepada orangnya terus terang bilang, sepuntene aku mari ngrasani sampean, tahu sampean ngono? Nun langsung dikabluk gitu. Bukan hanya itu, ghibah itu berarti memutuskan persaudaraan. Maka orang yang berghibah di dunia ini sudah mendapatkan pengembalian daripada porskot daripada amalnya yang dia lakukan. Apa bu? Putus silaturahim berarti dia sempit rizki, umurnya pun akan tidak berkah. Dan di samping itu orang yang pandai berghibah, membicarakan keburukan orang lain, kalau dia punya keburukan itu langsung akan disebarkan juga oleh orang lain. Nah, kita sebagai orang mukmin tugasnya adalah yang sebenarnya adalah menutupi aib orang lain. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sataral muslim satarallahu alaihi
fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang pandai menutupi kesalahan orang lain, aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Saya bisa ceramah di sini di hadapan panjenengan. Saya masih dikehendaki untuk bisa hadir di hadapan panjenengan. Jenengan masih mengatakan saya adalah ustadz, karena Allah menutupi aib kita. Semua kita ditutupi oleh Allah. Satu hal yang perlu saya sampaikan lagi tentang ghibah ini. Ghibah itu salah satu dosa jariah. Tuh, ngeri itu. Mulane ngentekno amal itu. Di salah satu tempat namanya Sarondip. Sarondip itu berapa? Sarondip itu Sri Lanka. Dekatnya rumahnya Sri Minggat. Di Sri Lanka itu ada seorang ulama. Ulama wajar karena masih manusia, beliau terpeleset pada satu perbuatan yang menurut masyarakat merupakan aib dari beliau. Dan ulama ini ternyata dibully. Ada seseorang yang sadar karena sudah ngaji, sudah paham ilmunya, dia ikut membuli, yaitu menghibah dan sebagainya. Kemudian dia sadar langsung mendatangi ulama itu. Dia sadar yang lebih mengerikan bagi dia mengatakan bahwasannya luhumul ulama masmu'ah. Daging ulama itu beracun. Ulama itu nek dirasani, nek dilono gak mungkin bales. Tapi Allah pasti akan menghancurkan orang yang berbuat semena-mena zalim terhadap ulama. Sadar itu orang ini datang kepada ulama sang kiai itu bilang begini, "Yai, maaf ya Yai, saya ikut-ikutan orang-orang. Saya ikut berghibah jenengan. Bukan hanya berghibah, tapi saya juga menuduh Anda. Saya qadzaf, saya juga buhtan. Saya juga berbohong terhadap panjenengan. Tolong maafkan kesalahan saya ya Yai. Maafkan saya telah berghibah, maafkan saya telah memfitnah." Jawabannya kiai itu bilang begini, "Gampang. Njaluk sepuro gampang wis. Kula jenengan sepuro Kiai." "Iya, tapi gampang. Syaratnya ya aku njaluk tulung." "Napa Yai?" "Tolong ambilkan iku kemucing." "Semerep kemucing, Bu?" "Nah, sulak. Nang di lemari." "Ngersiki napa Yai?" "Gak ngersiki. Iku lek teko wulune pitik. Tolong ya, kamu pulang, kamu bawa, kemudian kamu jabuti bulunya ayam itu. Nanti kalau sudah habis, walaupun kamu belum sampai rumahmu, bali orine." Karena kepingin oleh pangapurane Yai itu langsung dilakukan. Sebelum sampai rumahnya kurang 10 meter. Menurut pesannya Yai, pokok entek bali. Akhirnya pulang kembali ke tempat Yai. Apa kata kiainya? "Alhamdulillah wis mari, sampun Yai pun resik." "Kula pun jenengan sepuro Yai." Wis tak sepuro, alhamdulillah. Tapi aku njaluk tolong sitok engkas." "Napa Yai?" "Tolong bulu-bulu yang kamu cabuti tadi, ambili dilebokno neh. Pasangan neh." Jawab, "Ya ndak mungkin bisa." "Ya itu orang berghibah. Urusan kamu dengan saya beres. Tapi terhadap urusan kamu terhadap orang yang kamu ajak ghibah, dan kemungkinan berapa banyak orang yang telah berghibah atas dari suaramu itu, ratusan orang, itu dosanya tidak akan bisa diampuni. Dan berapa banyak mereka 100 orang yang berdosa berghibah itu, mereka pun kamu pun mendapatkan dosa yang sama terus menerus." Niku lho ghibah, Pak. Satu, al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk ngurusi aib orang lain. Nah, yang kedua adalah hubbud dunya. Yang kedua adalah qaswatul qalbi. Hatinya keras. Duwe hati sing atos itu menggerogoti amal. Hati keras itu apa? Hati yang tidak peka terhadap kebaikan maupun keburukan.
Hati ketika beramal soleh tidak bisa merasakan senang. Orang beriman kan begitu sebenarnya. Nek ngelakoni apik atine mendadak senang, otomatis itu orang beriman. Kalau hatinya lembut. Kalau dia dosa hatinya susah, itu namanya hati lembut. Tapi kalau hati keras, ngelakoni apik ya gak krasa enak, ngelakoni elek ya biasa-biasa aja. Dosa ya gak getun, ngelakoni apik ya gak bersyukur. Hati keras itu hati yang tidak mempan nasihat. Dia tidak mau menerima kebenaran dari luar. Karena tidak mau menerima kebenaran dari luar, merasa kebenaran hanya pada ada dirinya sendiri. Maka orang yang hatinya keras, qaswatul qalbi, adalah orang yang punya sifat sombong, punya penyakit hati namanya takabur. Sedangkan orang kalau sudah terjangkiti takabur, maka kata Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun dia kalau di hatinya sedikit saja punya sifat sombong. Orang iso mlebu surga. Dah. Maka apa penyebab hati keras niku Bapak Ibu? Banyak. Satu yang jelas adalah dosa. Tapi ulama pun mengupas lagi. Sebenarnya penyebabnya yang tampaknya kita anggap sepele itu apa? Uang sing atine atos niku paling banyak itu disebabkan karena 3 hal. Satu, setelah dosa, selain dosa, itu 3 hal. Satu, fudulul kalam, kakean ngomong. Ngecobok penggaweane. Gak gelem ngrungokno omongane wong liya. Tidak mau mendengar perkataan orang lain. Yang mau didengar dia sendiri. Jadi bahasanya atine dublek, Pak. Kakean omong. Nomor loro, fudulut to'am, kakean mangan. Terlalu banyak makan. Penggane mangan akhirnya ngantuk turu, ibadah abot. Kemudian fudul niam. Kenapa? Banyak tidur, terlalu banyak tidur. Di luar standar. Standarnya orang tidur dewasa berapa jam, Pak? Maksimal 8. 5 sampai 8. Wong turu sedina sewengi 17 jam. Iya wis ngono iku, garaya atine atos dengkal angel tuturane. Kemudian yang ketiga, penyakit yang menjadikan penyebab amal rusak itu adalah hubbud dunya, yang menggerogoti amal. Apa? Terlalu cinta kepada dunia, kesenangan dunia. Bahasa kita kentir ambek dunia, Pak. Kedonyan include dunia itu ya harta, ya kedudukan, ya juga pasangan hidup. Senang pada dunia kita tidak salah, karena kehidupan kita di dunia ini memang harus berkecimpung dengan dunia, dan dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Kita di sana itu kelak bisa masuk surga atau neraka, itu juga sebab di dunia ini. Maka penting dunia, tapi jangan sampai terlalu cinta kepada dunia hingga untuk mendapatkan dunia itu, mendapatkan harta, kedudukan dengan cara salah yang tidak dibenarkan oleh agama. Wong kedonyan. Orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, kewajibannya tidak akan dia keluarkan. Zakat wegah, apa meneh infak sedekah. Orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, maka dia tidak peduli untuk mendapatkannya itu dengan cara menjejak orang lain, menginjak orang lain, atau menyikut orang lain. Yang penting dapat dunia itu. Ngerti toh? Kemudian apa lagi?
Yang keempat adalah tulul amal. Yang keempat adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angan, kedawan pengangen-angen, terlalu banyak lamunan, terlalu tinggi, tidak diimbangi dengan aktivitasnya, tidak diimbangi dengan actionnya. Cita-citanya terlalu melangit, tidak sadar kalau kakinya masih di bumi. Ngono. Hidupnya dipenuh dengan andaikan, mendah neo, jikalau, ngono. Napa malih? Mendah neo. Andaikan, maka dia akan menjadi orang yang punya penyakit pemalas. Jawabannya lapau gak nyambut gawe jawabannya. Wis ngene dilungkas, nek aku sugih aku bakal ngene. Lamunannya terlalu tinggi. Menentuhi bojo sing solihah, padahal kuno dhewe duduk soleh. Hidupnya terlalu panjang angan-angan, terlalu tinggi lamunan, tidak menyesuaikan dengan keadaan. Aku kepingin jadi presiden, duwe gak duwe, sekolah gak. Orang seperti ini akan pemalas menjadi pelamun kelas tinggi. Kemudian yang kelima adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Tidak begitu punya rasa malu, malu kepada Allah, malu kepada dirinya sendiri, dan malu kepada orang lain. Gak patik duwe izin, padahal malu itu karakter orang beriman. Al-iman wal haya kurina jami'an. Iman dengan rasa malu itu adalah teman akrab. Kalau satunya hilang, maka yang lain akan ikut hilang. Nah sekarang, zaman sekarang nyuwun ngapunten, sudah sedikit malu, terutama kepada Allah, Pak Bu. Bahkan nyuwun ngapunten, malu tingkat tinggi begini. Contoh, maaf, ada orang yang punya hutang, sudah jatuh tempo, wis wae bayar kan, terus ngoten ditagih oleh si penghutang. Ngono iku jawabane, lho sepurane ya, aku gurung iso bales, gurung iso nyaur utang, nyaur utangmu, iki sak keluargaku umroh. Bayangno iku, iki sak keluarga ana wong 5 umroh kabeh, ya sepurane ya gurung iso balekno dhuwitmu. Ngono iku wong gak duwe izin, Bu. Wajibnya gak ditunaikan, sunnahnya dilakukan. Adek ngomong niki wong 5 paket 16 dino 37 juta, padahal utangi lho mek 20 juta, gak disaur belani umroh. Terus niki gimana? Contoh meneh, kita belum bayar zakat. Itu haknya siapa zakat itu? Fakir miskin kan? Haknya fakir miskin. Ngono iku kula jenengan diundang orang yang punya hajat, bowo hukumnya apa? Nan? Bowo hukumnya apa? Sunnah. Kemudian bayar zakat wajib. Sekarang kula jenengan ini lebih malu mana? Ketemu fakir miskin kita belum bayar zakat, dengan ketemu wong sing duwe gawe awake dhewe gurung melok bowo. Isin ndi? Izin gak bowo. Ini adalah fenomena zaman akhir yang sudah dianggap biasa. Itu kehilangan rasa malu. Nah yang terakhir adalah wadzalimun la yantahi. Yang bisa menghapuskan amal adalah zalim yang dilakukan terus menerus.
perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan terus-menerus tanpa bisa mengakhiri karena dia tidak sadar dengan perbuatan dolimnya. Dolim ini kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Iya, tidak adil, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau sewenang-wenang. Boleh jadi ini kesewenang-wenangan terjadi antara suami sewenang-wenang kepada istri, atau istri sewenang-wenang kepada suami. Ono awang wedok sing sewenang-wenang kepada suami. Non? Biasanya yang kudu ngongkon niku sing kudu merentah niku sebenarnya suami tah istri. Tapi sing paling akeh sing dikongkon niku bojo wedok ta lanang. Istri yang merintah suami atau suami yang merintah istri? Apa jenengan mboten sadar kira ketika mengatakan diperintah oleh suami, "Dek, tolong gaekno kopi." Ah, pegel, ngantuk. Ngoten niku napa mboten dolim? Dolim itu, Bu. Apa maneh, "Dek, bengi aman gaekno mie, Dek." Wis menggawe dek kono. Awak pegel ngene kok. Allah ya Karim. Kedoliman yang dilakukan sewenang-wenang. Dolim itu perbuatan yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum diberesi antara keduanya. Makanya muga-muga kula jenengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 6 penyakit hati yang bisa merusak amal kula jenengan. Betapa tragis dan mengerikan Bapak Ibu para jamaah kalau sampai kita hadir di hadapan Allah ternyata amal-amal kita rusak dengan dengan perbuatan kita sendiri. Kenapa? Kita ini dituntut bukan hanya untuk memperbanyak amal soleh, tapi kita juga harus punya kewajiban untuk menjaga amal soleh jangan sampai rusak dan terhapus. Moga-moga kula jenengan betul-betul beramal diterima oleh Allah, tidak hancur dengan amal sifat kita sendiri. Allahumma amin. Mari kita bersama-sama minta kepada Allah, semoga barokahnya ngaji pada kesempatan ini Allah berkenan menerima semua amal ibadah yang telah kita kerjakan. Yang kedua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat, kebutuhan yang membawa kebaikan, keberkahan untuk kita, dan Allah ridho terhadap apa yang jadi hajat kita semua. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, mertua kami, pasangan hidup kami, guru-guru kami, dan dosa anak-anak kami. Angkat semua kesulitan hidup kami ya Allah. Berikan kemudahan atas semua urusan yang kami hadapi. Berkahi rizki yang telah Kau bagikan kepada kami ya Allah. Cukupkan semua kebutuhan kami.
tutupi semua aib kami, berikan kepandaian kami untuk menutupi aib orang lain, karena kami sendiri tidak ingin aib kami terbuka diketahui oleh orang di dunia ini, terlebih kelak di akhirat. Allahumma ya Allah, sehatkan dohir batin kami, sembuhkan kami yang sedang Kau uji dengan penyakit, dan sembuhkan pula penyakit orang-orang yang kami sayangi. Allahumma ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-Mu yang mempunyai hati senantiasa ridho terhadap apa yang menjadi kepastian-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk pandai bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kekuatan kepada kami untuk tetap kuat bersabar menghadapi setiap ujian yang Kau berikan. Tanamkan di hati kami ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami adalah yang terbaik bagi diri kami untuk hari ini dan mendatang, di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami, berikan umur yang tersisa lebih berkah daripada yang telah kami lalui. Sampai berapapun umur kami, di saat umur kami ini Kau jemput, jadikan umur kami umur yang akan diakhiri dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas penghormatan dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.